Mari kita mulai novel bab 214, dari hitungan 3, 2, 1. Segera setelah Jinwo memasuki jangkauan jaringan, ponselnya berdering. Asosiasi Hunter, apa ada sesuatu yang terjadi? Wajah Jinwo menunjukkan ekspresi aneh saat mengkonfirmasi penelpon. Jinwo kemudian segera mengangkat teleponnya. Hah, Hunter. Iya, aku Sung Jinwo. Jinwo, yang sadar jika ada yang tidak beres setelah mendengar suara staf asosiasi yang mendesak, langsung bertanya. Apa yang terjadi? Ketua asosiasi yang akan memberitahumu, aku akan menghubungkanmu langsung dengan ketua asosiasi. Apa yang ingin dikatakan ketua padaku? Karena Jinwo tahu jika itu bukan hal yang normal, dia menunggu dalam diam untuk jawaban ketua, dan segera suara mendesak Wo Jin Chol keluar seolah-olah dia benar-benar menunggunya. Hunter Sung, kenapa kamu tidak mengangkat panggilanku? Aku berada di luar jangkauan sampai sekarang, kata Sung Jinwo. Dungeon Break yang terjadi di Jepang merusak banyak jalur komunikasi, jadi hal yang biasa jika saat ini orang-orang Jepang kesulitan berkomunikasi. Tapi, Jinwo pikir itu bukan masalah besar karena dia sudah menempatkan satu Shadow Soldiers pada beberapa orang penting. Apa gates yang sangat besar di langit saat ini terbuka? Ini baru 2 hari. Tepat sebelum Jinwo menerima jawabannya, Wo Jin Chol mengganti topik, dan lalu menjelaskan keadaan darurat saat ini dengan cara yang sangat jelas dan ringkas. Monster muncul di tengah kota Seoul dan mengamuk. Ini. Jinwo, yang sebelumnya tenang, kini benar-benar terkejut. Seberapa besar monsternya? Kami tidak tahu ukurannya, tapi hanya ada satu. Kata Sung Jinwo. Sekarang semua hunter Korea sedang berkumpul di Seoul. Jelas itu merupakan bukti keamanan yang super untuk menghadapi Dungeon Break dari Gates Super di langit Seoul. Dan bahkan, asosiasi juga sudah mendukung mereka dengan senjata. Tapi tiba-tiba, asosiasi kebingungan oleh salah satu orang bodoh yang muncul tiba-tiba. Wo Jin Chol yang seakan mengerti kebingungan Jinwo, kemudian berkata. Salah satu guild yang berusaha membunuhnya langsung hancur, ini mungkin bukan monster biasa. Di mana monster itu sekarang? Sekarang berada di sekitar Grand Hotel di Seoul. Apakah ini hanya kebetulan? Ketika nama sebuah hotel mewah tempat Thomas Andre keluar dari mulut ketua asosiasi Wo Jin Chol, Jinwo merasa ada sesuatu yang tersangkut di lehernya. Seperti yang diharapkan. Dan kegelisahan itu dikonfirmasi oleh ucapan ketua Wo Jin Chol selanjutnya. Sekarang Hunter Thomas Andre sedang melakukan kontak dengan monster itu. Tidak mungkin. Jinwo sudah menempatkan Shadow Soldiers pada Thomas sebelumnya. Dan dia memberi perintah kepada prajuritnya. Jika kau merasa ada hal yang aneh di sekitarmu, segera kirim sinyal kepadaku perintahnya. Tapi kini, saat seekor monster dan menghabisi guild sendirian, masih tidak ada sinyal yang didapatkan oleh Jinwo. Ini. Kemudian Jinwo menyadari ada sesuatu yang aneh. Dan itu adalah sinyal Shadow Soldiers yang ia tempatkan di Seoul sangat lemah. Seakan ada sesuatu yang mengganggu sinyal itu. Apa yang terjadi? Musuh dengan kekuatan gila, hunter kelas negara yang bertemu dengannya, dan sinyal yang terganggu. Ini pasti karena itu. Dalam pikiran Jinwo, satu alasan muncul. Ia lalu bertanya, Ketua, apa monster itu punya bayangan? Iya. Kau harus melihat apakah monster itu memiliki bayangan atau tidak. Suara Wo Jin Chol, yang telah terputus untuk sementara waktu, bergegas terdengar lagi. Itu tidak, kau benar, dari hasil pengecekan dengan foto, monster tidak memiliki bayangan. Ya Tuhan, Jinwo, yang ingat bahwa White Walkers, yang menyerang ketua Gogunhi juga tidak memiliki bayangan langsung berteriak. Jangan biarkan Thomas melawan monster itu. Iya, tapi dia sudah. Situasinya sangat kacau. Saat Jinwo, yang merasa bahwa dia tidak perlu mendapatkan penjelasan lagi, mencoba untuk menggunakan Shadow Exchange dengan bayangan yang telah melekat pada Thomas.
Pesan dari sistem dengan isi yang tidak terbayangkan muncul. Soldier Shadow tertentu tidak ditemukan. Ring. Tidak peduli berapa kali Jinwo mencoba. Ring. Ring. Soldier Shadow tertentu tidak ditemukan. Soldier Shadow tertentu tidak ditemukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Jinwo menjadi keras seperti batu. Prajuritku, kemana dia pergi? Shadow Soldiers yang berguna sebagai titik koordinat skill Shadow Exchange telah menghilang. Dan tidak ada jejak Shadow Soldiers yang bisa dideteksi oleh Jinwo saat ini. Jinwo bisa dengan jelas merasakan jika Shadow Soldiers yang ia tempatkan pada Thomas telah benar-benar menghilang. Hilangnya Shadow Soldiers, ini bukan kebetulan. Jinwo yang bingung berkata, apa yang sedang terjadi? Renat Nerman mendengar suara berat dari belakang punggungnya. Menyingkirlah. Walau sudah mengalaminya sekali, tetapi dia masih terkejut. Thomas Andre, pria yang cukup besar hingga menutupi cahaya matahari. Renat Nerman memandang pria yang ada di belakangnya dan wajahnya berubah cerah. Thomas lalu berjalan perlahan melewati Renat Nerman. Bahkan mereka yang berteriak dan berlari dari monster itu berhenti setelah 2 langkah hanya untuk melihat hunter kelas negara itu. Hunter Amerika itu. Thomas. Goliath. Ini Goliath. Bahkan Renat Nerman, yang seorang hunter kelas 1, yang melihat punggung Thomas ketika dia berjalan menuju monster itu, menyadari jika jantungnya menjadi panas, sama seperti orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan beberapa hunter terbaik yang sudah ada di sana menjadi santai karena itu. Thomas lalu dengan gugup berteriak kepada para hunter yang tidak dapat melakukan apa-apa karena mereka kewalahan oleh monster yang terlalu mengintimidasi. Jangan bodoh dan diam saja, evakuasi para warga, kata Thomas. Hunter kelas kekuatan negara. Sudah cukup untuk menghilangkan tekanan yang dikeluarkan dari itu, yang membuat gerakan mereka menjadi lambat. Para hunter yang mengenal Goliath, dengan cepat menggerakkan para warga, sesuai dengan perkataan Thomas. Renat Nerman juga segera bekerja sama dengan para hunter Korea untuk mengevakuasi warga. Perlahan-lahan hanya ada Thomas, yang berdiri di tengah jalan, seolah-olah dia di sana untuk menjaganya. Alis Thomas meruncing dan menusuk ke dalam kacamata hitamnya. Di hadapannya, seekor monster yang berdiri dengan 2 kaki terlihat. Meskipun itu manusia, itu juga bukan manusia. Di belakang binatang buas itu, sebuah pemandangan yang membuat wajah Thomas gelap terlihat. Di sana, korban-korban dari keganasan binatang ini tersebar dalam kekacauan. Seekor hewan yang tidak tahu diri berlari liar. Binatang itu membuka jari-jari dan gigi merahnya, seolah-olah dia menertawakan kemarahan Thomas. Merupakan sebuah kebenaran untuk mengalahkan monster ini. Mata Thomas bersinar tanpa keraguan. Reinforce. Otot-otot Thomas berubah menjadi seperti baju besi, dan tubuhnya, yang semula sudah luar biasa, berubah menjadi lebih hebat. Fisik adalah kekuatan utama Thomas. Terlihat betapa besarnya kesenjangan kekuatan antara Thomas dan monster itu. Krik. Setiap kali Thomas melangkah, orang-orang bisa merasakan jika tanah di bawah kakinya bergetar dan hancur. Monster yang bergerak karena nafsu makannya juga mulai mendekat. Tiba-tiba, 2 raksasa saling berhadapan satu sama lain. Mereka saling bertatapan, dan otot-otot dengan banyak kekuatan sihir keluar dan menjerit dari tubuh mereka. Segera, tinju 2 monster, yang bisa menghancurkan beton menjadi seperti tahu, mulai saling bertemu. Para hunter merasakan benturan dari tinju yang murni diisi dengan kekuatan saja. Bahkan jika hanya satu kepalan tangan itu menggores mereka, mereka pasti akan mati. Mereka yang melihat pertukarkan itu tanpa ragu mencoba untuk bertahan. Aku bisa. Thomas yakin. Bang! Kepala monster itu terpukul oleh tinjunya. Dan perasaan memukul yang berat datang ke tangan kirinya dengan kegembiraan. Makan itu. Thomas Andre yang sedikit merasa rendah karena kekalahannya dari Jinwo, secara bertahap mendapatkan kepercayaannya kembali melalui pertukaran ini.
Ketika monster itu didorong mundur dalam pertukaran berikutnya, ayunan penuh Thomas meledak dan melemparkannya ke lantai. Monster itu, yang terus-menerus didorong ke samping oleh tinju Thomas, berhenti bergerak hanya setelah menghancurkan seluruh permukaan bangunan. Dan para hunter, yang menyaksikan pertempuran itu, senang, tetapi Thomas sendiri tidak senang. Tidak, ini. Debu beterbangan di udara. Dan di reruntuhan bangunan yang runtuh, Thomas bisa merasakan kehadiran monster dengan kuat. Potongan berat logam dilemparkan seperti rudal dari sisi lain. Thomas menahan mobil-mobil yang terbang ke arahnya, dan kemudian menyeret monster yang bersembunyi dari pandangannya dengan skill manpower. Wow, ketika monster yang melawan diseret ke mendekat, Thomas lalu menggunakan skill terkuatnya. Jatuhlah. Thomas, dengan kedua lengannya yang membengkak, menghantam tanah dengan kuat. Boom! Gelombang kejut mengerikan dari tanah menghantam monster itu. Hebat! Binatang itu bangkit seketika dan terlempar ke lantai. Thomas tidak mengabaikan celah itu dan dengan cepat memanfaatkannya. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan antara Thomas Andre dan monster meledak bersorak. Dan ada senyum di wajah para hunter juga. Seakan mereka sudah tahu siapa pemenang pertarungan ini. Dan menganggapnya sebagai sebuah kemenangan yang luar biasa. Itu adalah penampilan seorang hunter kelas bangsa yang disebut terbaik di dunia. Tapi, dahi Thomas, yang telah menyerang monster, menjadi semakin tebal dan berkeringat. Apa ini? Semakin dekat dia dengan kemenangan, semakin merasa cemas dia. Seranganku sudah kulakukan dengan tepat, dan monster itu bahkan tidak menunjukkan perlawanan. Lalu, kenapa aku begitu terganggu oleh keberadaan superioritas yang luar biasa ini? Dan, segera, Thomas akhirnya menemukan penyebab kecemasannya itu. Mata. Itu adalah matanya. Tanpa mempedulikan serangan yang ia terima, monster itu terus menatap Thomas dengan tatapan yang sama dari awal sampai akhir. Sama seperti kau sudah mengerti dalam sekali coba. Dan itu menyebalkan. Goliat yang marah kemudian mengangkat kedua tangannya. Pembuluh darah tebal lalu muncul dari otot-otot kedua bahu yang membengkak seketika. Kekuatan sihir yang sangat besar dituangkan ke bahu, lengan, dan pergelangan tangannya. Rasakan ini. Apa kau masih bisa bangun setelah ini? Terimalah. Thomas menurunkan tangannya. Kemudian, Thomas melihatnya. Mata monster itu tiba-tiba berubah dari mata manusia ke mata binatang yang sempurna saat ia berkedip. Dan, dua tangan Thomas yang dipenuhi oleh semua kekuatannya ditahan oleh satu tangan monster itu. Thomas menatap tangannya yang tidak bisa bergerak, dan tulang punggungnya menjadi lebih dingin saat ini. Ini menarik, kekuatanmu lumayan untukku bersenang-senang, kata monster. Saat mendengar itu, Thomas seakan tidak bisa berkata-kata. Apa? Saat itu, rambut binatang yang hitam berubah menjadi putih dan mulai memanjang. Kukunya panjang, giginya tajam, dan rambut putih menutupi seluruh tubuhnya. Manusia serigala. Namun, tidak pernah ada catatan tentang manusia serigala dengan rambut putih dalam sejarah Raid selama lebih dari 10 tahun. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Thomas, yang merasa heran dengan kekuatan brutal dari monster itu, bertanya. Tapi, monster itu, tanpa jawaban apapun, mematahkan tulang tangan Thomas dengan cengkeramannya begitu saja. Tolong, kata Thomas yang sudah kalah.